Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Eskori Aplikasi, di mana channel ini akan membahas mengenai aplikasi adopsi hewan, yaitu hewan kucing dan anjing. Di aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, JavaScript, dan juga databasenya menggunakan bahasa pemrograman. Databasenya juga menggunakan MySQL. Dan di aplikasi ini juga dibuat menggunakan 3 akses, yaitu 3 akses itu ada dari user atau pelanggan atau bisa dibilang adopter, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada shelter. Shelter ini ada di mana rumah tempat hewan-hewan diadopsi. Nah, untuk di halaman pelanggan tampilannya seperti ini, mulai dari tampilan untuk halaman home, adopsi hewan. Di sini untuk halaman adopsinya, nanti di sini akan memunculkan informasi shelter yang masing-masing di daerah masing-masing. Terus ada laporan rutin, kalau misalnya ada telah mengadopsi maka nanti akan ada laporan rutin dari setiap hewan yang diadopsi. Di sini harus login terlebih dahulu, riwayat adopsi juga bisa login terlebih dahulu. Cara mengadopsi di sini juga ada cara untuk mengadopsinya. Bagaimana cara untuk mengadopsi diambil dari sudut pandang sistem. Nah, untuk memulai dari aplikasi ini, kalau misalnya mau melakukan adopsi itu akan login terlebih dahulu ke dalam akun masing-masing adopter. Jadi kalau misalnya sudah punya akun, silakan login baru bisa melakukan adopsi. Kalau misalnya belum mempunyai akun, silakan melakukan pendaftaran di bagian sini. Nah, untuk melakukan pendaftaran ini cukup mudah. Nama adopternya siapa, tanggal lahir, alamat, sampai dengan username dan password. Kalau sudah, nanti tinggal daftar, maka username dan password yang telah dibuat tadi itu sudah bisa dipakai untuk melakukan login ke dalam aplikasinya. Nah, sebelum kita mulai dalam hal transaksi, lebih baik kita jelaskan dulu bagaimana proses untuk di admin ya, bagaimana caranya agar bisa melakukan transaksi. Itu harus data-data yang lain itu harus diinputkan terlebih dahulu. Nah, untuk di halaman admin ini kita harus login. Di sini kita login sebagai akses admin dengan username admin, passwordnya juga admin. Kita tinggal login. Maka nanti di sini akan tampil halaman utama dari administrator tersebut. Di sebelah kiri ini ada master data yang harus dilengkapi dulu data-datanya. Jadi kalau misalnya seperti ada data admin, ini untuk menambahkan data akun administratornya tadi yang kita pakai tadi, yaitu admin. Terus di sini ada bagian password. Passwordnya ini terenkripsi, makanya seperti ini biar tidak tampil dan tidak bisa dilihat oleh user lainnya. Kalau ingin ditambahkan silakan ditambahkan, kalau mau dihapus silakan dihapus, kalau mau diedit silakan diedit. Untuk tombol tambah, hapus, dan edit ini lokasinya sama ya, di sebagian sebelah kiri di bagian actionnya ini. Terus di sini ada data adopsi. Data adopsi ini adalah data hewan yang telah ingin diadopsi oleh pelanggan. Jadi ada hewan yang ingin diadopsi oleh adopsi, maka nanti akan masuk ke sini. Nanti kita coba untuk simulasi transaksinya. Terus di sini ada adapter. Data adopter ini adalah di mana si user tadi itu melakukan pendaftaran. Kalau misalnya melakukan pendaftaran, maka datanya akan masuk secara otomatis ke dalam data yang di sini, dan di sini juga kita sudah bisa melihat username dan passwordnya. Kalaupun mau ditambahkan melalui admin bisa juga, silakan ditambah dari sini. Selanjutnya di sini ada data hewan. Nah, data hewan di sini bisa ditambahkan kalau misalnya ada menemukan data hewan, itu bisa diinputkan oleh administrator di sini. Jadi kalau misalnya admin ada menemukan hewan terlantar atau hewan yang tidak mempunyai pemilik, bisa dibawa ke shelter, dan hewannya tersebut nanti akan didata di sini. Data hewan ini bisa diakses juga oleh shelter, akses shelter. Jadi bisa diakses, ditambahkan ataupun dihapus. Nah, kalau misalnya sudah, nanti di sini ada data shelter. Kalau misalnya kita mau tambahkan, contohnya data hewannya seperti ini. Di sini ada jenis hewannya, terus di sini ada kucing atau anjing, ada rasnya ras apa, domestik atau Persia segala macam.
Data jenis hewan ini diambil dari mana? Ini diambil dari data jenis hewan yang ada di sini. Sini ada jenis hewan. Kita bisa lihat di sini ada jenis hewan. Maka kalau misalnya di sini kita ngikutin beberapa data, maka di sini akan tampil datanya di sini. Dan di sini ada ras. Ini relasinya ke data ras ini. Jadi untuk di data ras ini inputannya ada 5 macam nih. Kalau misalnya kita input lagi datanya nanti akan muncul di sini juga. Terus di sini ada shelter, tempat penampungan. Nah, di sini sudah saya coba shelter di sini. Kita coba ada 3 shelter yang kita coba di sini. Ada shelter Muni, Jaxel, dan Jack Plus. Nanti juga bisa diganti. Nama-nama shelternya bisa diganti di data shelter. Nanti bisa tinggal diedit aja. Jenis kelamin ini jantan atau betina, ini relatif sama. Ini nggak bisa diubah lagi. Dan foto hewannya, di sini maksimal ukuran 2 MB, jangan lebih dari 2 MB. Status vaksinasi apakah sudah atau belum, misalnya belum. Terus status sterilisasi juga misalnya belum. Terus tanggal lahir ini perkiraan aja, perkiraan dari tanggal lahir dari hewannya. Jadi kalau misalnya nggak ingat tanggal lahirnya, kalau misalnya dibilang perkiraan 3 tahun misalnya, jadi buat aja di sini 2019. Terus deskripsi, nah ini deskripsi ini adalah kondisi dari hewannya tersebut. Kondisinya bagaimana? Apakah dia sakit, apakah dia cacat, atau misalnya ada hal-hal lainnya nanti bisa diinputkan di sini. Nah itu untuk penginputan data hewannya, nanti silakan diinputkan aja data-data hewannya. Terus di sini ada data jawaban. Data jawaban ini kalau misalnya ada adopsi yang ingin melakukan adopsi, maka di sini akan menampilkan jawaban-jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh calon yang ingin mengadopsi tadi. Nanti akan muncul di sini untuk admin melakukan pertimbangan apakah ini kita setuju apa tidak. Terus di sini ada data lagi, ada data kuesioner. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar untuk yang ingin melakukan adopsi. Pertanyaan ini ingin kita tanyakan apa aja, kita bisa inputkan di data kuesioner tadi. Nah ini pertanyaannya, kita buat ada 5 pertanyaan sebagai pertanyaan umum untuk para user yang nantinya kalau yang ingin melakukan adopsi. Nanti bisa ditambahkan pertanyaannya, juga bisa dikurangi atau dihapus, atau juga bisa diedit. Terus di sini ada laporan rutin. Laporan rutin ini juga bisa diakses oleh shelter untuk melihat laporan dari adopternya tadi. Setelah adopsi itu biasanya ada riwayat laporan per bulan. Laporan per bulan itu nanti kita tunjukin apa yang dimaksud dengan laporan per bulan. Terus di sini ada laporan data pekerjaan. Data pekerjaan ini nanti relasinya ke data pekerjaan yang ingin melakukan adopsi. Nanti kita bisa tambahkan di sini macam-macam jenis pekerjaan yang umum yang ada di swasta. Terus di sini juga ada nanti data ras dan shelter. Tadi sudah saya jelaskan, ini untuk menginputin data jenis-jenis ras kucing atau anjing. Dan di sini ada data shelter. Data shelter ini bertujuan untuk akun yang terdaftar, akun dari shelternya ya. Jadi shelter yang sudah terdaftar itu nanti mempunyai username dan password untuk login ke aplikasinya. Dan di sini nanti kita coba dengan username Muni dan kita nanti loginnya ke dalam akses shelternya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya datanya sudah dilengkapi semuanya di bagian master data, ini kita baru bisa melakukan proses transaksi karena hewannya sudah diinputkan. Jadi di sini kita coba dengan username Ridho. Sudah saya coba untuk mendaftar dan sudah saya punya akunnya. Kita tinggal login aja dengan Ridho, kita proses. Masih salah. Kita coba Budi ya, Budi. Kita coba melakukan login. Nah ini sudah melakukan udah login ya ke dalam aplikasinya. Baru nanti di sini kita bisa lihat riwayat adopsi, apakah sudah pernah adopsi atau belum. Oh ternyata sudah nih 1 gitu ya, sudah diadopsinya. Terus kita bisa lihat riwayat laporan rutin kita juga sudah muncul di sini, sudah pernah yang sudah kita adopsi itu nanti akan muncul laporannya. Nanti ini sudah mengirim laporan ke admin atau ke shelter bahwa ini sudah
menginputkan laporan Anda disetujui. Nah, kalau untuk proses adopsinya nanti tinggal pilih adopsi hewan, pilih shelter yang diinginkan. Jadi misalnya di sini ada 3 shelter. Kita dari masing-masing shelter ini kita bisa lihat kucing masing-masing, kucing atau anjing dari masing-masing shelter yang ada. Jadi kalau kita klik shelter yang ini, ada berapa nih hewan yang bisa diadopsi? Oh, ini ada 1 tapi ini statusnya telah diadopsi. Terus kalau kita lihat shelter lain, nah di sini ada 3 data hewan yang sudah diinputkan di shelter tersebut, dan ada yang 1 yang sudah diadopsi dan ada 2 yang belum diadopsi. Nah, yang 2 ini ada anjing dan ada kucing. Umurnya juga sudah di sini, statusnya sudah divaksin apa belum sudah ada keterangannya di sini. Juga bisa dilihat detailnya. Kalau misalnya ingin mengadopsi misalnya kucing yang ini ingin diadopsi, kita klik adopsi aja. Nah, kalau sudah mengadopsi, klik adopsi, maka akan muncul informasi dari kucing tersebut, jantan, status vaksinasi, status sterilisasi, umur, sampai dengan deskripsi keadaan dari kucing tersebut. Baru nanti itu ada masuk proses adopsi kalau ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya ini diambil dari data di akun pelanggan yang sudah didaftarkan sebelumnya, tapi ada data lagi yang perlu dilengkapi. Misalnya pekerjaan dari adopsinya itu apa, misalnya dia guru pabrik misalnya. Nanti ini bisa ditambahkan, data pekerjaan ini ditambahkan dari admin, dari data pekerjaan yang ada di sini. Nah, otomatis nanti di sini ada banyak pilihan kalau data tersebut, data yang ini sudah diinputkan. Nah, di sini sudah pernah ada pertanyaan kuesioner, sudah pernah mengadopsi sebelumnya. Kita tinggal jawab simpel aja, belum atau sudah. Jadi di sini sudah pernah mengadopsi sebelumnya, misalnya sudah. Terus apakah ada program sterilisasi, misalnya ada. Apakah ada mendukung kegiatan anti perdagangan satwa? Tidak. Apakah Anda dapat memberikan syarat hidup layak hewan? Ya. Apakah Anda memiliki halaman tempat tinggal yang luas? Misalnya tidak. Nah, nanti kalau misalnya sudah diinput, tinggal diproses saja. Nah, kalau misalnya sudah diproses, maka pengajuan berhasil. Data tersebut di sini masuk ke data riwayat, dan tapi di sini statusnya itu pengajuan. Kalau yang satunya lagi kan yang sebelumnya itu statusnya selamat hewan berhasil diadopsi, berarti sudah diadopsi hewan tersebut. Kalau yang ini masih dalam tahap pengajuan, karena akan divalidasi lagi oleh si admin. Nah, masuk lagi nanti ke data adminnya, nanti data tersebut itu akan masuk ke data adopsi. Nah, di shelter juga kita bisa coba login shelter dengan nama ini. Nah, ini untuk login shelternya, cuman bisa mengakses data adopsi, hewan, laporan rutin, dan shelter. Jadi juga bisa melihat data laporan di sini. Jadi di sini ada data adopsinya. Oh, ternyata ada yang mau mengadopsi atas nama Budi gitu ya. Terus di sini kita bisa lihat dia mau adopsi untuk hewan yang ada di shelter Muni. Terus pekerjaannya apa, pengajuan nih statusnya. Terus ID hewan yang mau diadopsi itu nanti bisa dilihat di sini ID hewannya. Terus nanti kita bisa lihat di sini di data apa tadi, kita bisa lihat di sini ada data status segala macam. Kita lihat kuesionernya, kuesioner yang telah diisikan oleh si adopter tadi, bukan kuesioner ya, tapi data jawaban. Data jawabannya kita bisa lihat di sini. Admin bisa mempertimbangkan dari jawaban yang diberikan sama adopter tadi. Di sini pertanyaan ini dia jawabnya sudah, ini ada, ini tidak, ya tidak. Kalau misalnya dari jawaban ini pertimbangannya itu disetujui, maka nanti tinggal masuk lagi ke data adopsi untuk mengubah status tersebut apakah ini disetujui atau tidak. Jadi di sini tinggal melakukan update aja, update status. Di sini kita tinggal setujui proses atau diadopsi. Kalau misalnya disetujui berarti sudah divalidasi kalau si adopter tadi berhak untuk mengadopsi.
Tapi kalau misalnya ini diadopsi, ini berarti hewannya sudah diambil. Tapi kalau yang ini sudah disetujui tapi belum diambil. Jadi kita tinggal setujui. Nah, ini udah disetujui. Nanti di halaman ini nanti tinggal ngupdate statusnya. Oh, ini disetujui. Berarti hewan yang ingin saya adopsi tadi udah disetujui. Berarti kalau misalnya statusnya sudah disetujui, si adopter tersebut tinggal pergi ke shelter Muni, di mana lokasi shelter Muni tersebut untuk mengambil hewan peliharaan yang ingin diadopsi. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, tinggal menuju ke lokasi shelternya tadi. Nah, seperti ini adopsi. Nah, ini disetujui. Nanti di bagian shelter Muni juga nanti bisa dikonfirmasi nih, kita konfirmasi bagian adopsinya tadi. Nah, ini ya. Nanti kalau misalnya orang tersebut sudah sampai ke shelter Muni dan ingin mengambil kucingnya, juga nanti yang sudah disetujui oleh admin tadi, itu nanti tinggal konfirmasi aja kalau misalnya hewan tersebut sudah diambil atau misalnya sudah diadopsi. Nah, ini dari jawaban-jawaban adopter tersebut sebelumnya, ini jawabannya. Kalau misalnya sudah sampai ke lokasi tempat shelternya, nanti tinggal diupdate aja statusnya bahwa hewan tersebut sudah diambil oleh adopter. Nanti tinggal dipilih menjadi diadopsi, statusnya kita update. Nah, kalau seperti ini setelah diadopsi nih statusnya, berarti di data pelanggan itu juga ini juga akan berubah. Selamat, hewan berhasil diadopsi. Berarti si Budi tadi itu sudah 2 hewan yang sudah diadopsi di shelter Muni. Jadi di shelter Muni itu sudah 2 hewan yang telah dia diadopsi. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau misalnya sudah melakukan adopsi segala macam, tinggal menginputkan laporan rutin. Nah, laporan rutin tersebut nanti akan muncul secara otomatis setiap bulannya di sini. Jadi kalau yang sudah diisi, Anda statusnya seperti ini, laporan Anda disetujui. Kalau misalnya belum diisi, nanti dia tiap bulan akan muncul di sini laporan rutin setiap bulan. Kalau kita sudah klik di sini laporannya, misalnya kondisi hewan bulan ini sehat misalnya. Terus foto hewan terkini di bulan ini, nanti kita tinggal inputkan aja data hewannya atau foto hewan terbaru di bulan ini, kita inputkan semua. Kondisi hewannya seperti ini. Oke. Nanti kita tinggal lapor aja. Nah, ini laporan Anda sedang diproses. Nanti itu laporan tersebut itu masuk ke shelter, juga masuk ke admin. Nanti di sini ada laporan rutin. Nah, laporan Budi gitu ya, untuk ID hewan ini gitu kan. Di sini kondisinya sehat dan ada dilampirkan foto hewannya, bisa kita klik untuk melihat data hewan yang kondisinya sekarang. Kalau misalnya udah oke semua dan tidak ada kendala, nanti laporannya bisa dikonfirmasi lagi oleh si shelter tersebut. Nah, ini di shelternya menyetujui. Nah, kalau sudah, nanti di bagian sini statusnya akan berubah lagi menjadi laporan Anda disetujui. Nah, maka setiap bulan ini di bulan Mei, kalau misalnya nanti di bulan Juni, ini nanti laporannya aktif lagi untuk mengirimkan laporan update setiap bulannya untuk hewan yang telah diadopsi. Nah, seperti itu untuk proses alur adopsinya. Selanjutnya dari proses alur adopsi yang sudah diadopsi tadi, itu nanti semuanya akan masuk ke dalam data laporan. Data laporan ini kita bisa lihat laporan per bulan. Ini format laporannya sama semua, jadi ada cetak laporan keseluruhan berdasarkan filter dan berdasarkan periode. Jadi admin bisa mencetak laporan berdasarkan periode bulan. Misalnya ingin melihat adopsi hewan yang telah diadopsi di bulan Mei, kita bisa lihat berdasarkan tanggal 1 sampai tanggal 31, atau misalnya dalam 1 bulan sampai tanggal 15 saat ini udah ada berapa hewan yang sudah diadopsi selama ini dan statusnya apa saja, apakah sudah diadopsi, apakah disetujui semua, apa ditolak atau bagaimana. Ini nanti bisa dilihat di laporan yang diakses oleh si admin. Juga bisa dilihat kalau untuk shelternya tersebut itu bisa melihat juga dari laporan yang diadopsi, juga bisa melihat laporan berapa aja hewan yang telah diadopsi di bulan ini atau keseluruhan.
Jadi untuk format laporannya sama semua seperti ini yang ada di sini. Kita tinggal pilih aja berdasarkan data yang diinginkan. Nah, untuk alurnya seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.